BMKG meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya eskalasi cuaca ekstrim di akhir tahun ini di sejumlah wilayah yang dikhawatirkan akan berdampak pada potensi bencana. Untuk mengetahui wilayah mana saja yang akan melanda atau dilanda cuaca ekstrim ini, kita akan berbincang dengan Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ibu Ida Pramuwardani. Selamat siang, Bu Ida. Ya, selamat siang Mbak Marcel. Bu Ida, terima kasih atas waktunya di Newsline. Bu Ida, ada peringatan dini terjadinya eskalasi atau peningkatan cuaca ekstrim di Indonesia. Sebetulnya bentuk dari eskalasinya ini seperti apa dan apa yang harus kita waspadai? Ya, baik. Terima kasih Mbak Marcel. Untuk peningkatan intensitas hujan di wilayah Indonesia ini yang perlu diperhatikan dan juga potensi yang mengikuti seperti misalnya angin kencang, kemudian juga kilat dan petir, kemudian juga gelombang tinggi masih dapat diprediksi terjadi sampai dengan seminggu ke depan paling tidak. Hal ini terjadi akibat aktivitas monsun Asia yang saat ini aktif di wilayah Indonesia sehingga dapat mengangkat massa udara dan membentuk awan-awan hujan, serta karena memang saat ini di Indonesia kita saat ini masuk dalam La Nina lemah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan uap air yang dapat membentuk awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu adanya Median Oscillation atau MJO, kemudian gelombang ekuator lainnya di beberapa wilayah Indonesia juga dapat mendorong semakin intensnya potensi hujan. Yang perlu diwaspadai daerahnya yang akan diprediksi dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sampai dengan lebat, yaitu di sekitar Bengkulu, kemudian Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, sekitar Sumatera bagian selatan seperti itu. Kemudian juga sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian selatan dan timur, kemudian Sulawesi bagian barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian Bali dan Nusa Tenggara Timur ini juga perlu diperhatikan karena dalam beberapa hari ke depan juga diprediksi akan meningkat intensitas hujannya. Kemudian juga di wilayah Maluku, terutama Maluku Utara dan sebagian besar Papua itu perlu diperhatikan Mbak Marcel. Baik, berarti memang ada peningkatan curah hujan atau gelombang tinggi yang terjadi ya dalam beberapa waktu ke depan. Tapi Mbak Ida, sebetulnya sekarang ini sudah masuk di periode eskalasi cuaca ekstrim itu tidak? Betul, Mbak Marcel. Jadi memang sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sedang berada pada musim hujan dan beberapa wilayahnya termasuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa sudah juga akan memasuki puncak musim hujan sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena di puncak musim hujan ini untuk frekuensi kejadian hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrim seperti misalnya angin kencang akan semakin sering, kemudian periode hujannya atau durasi hujannya juga akan semakin lama dan intensitas hujannya juga akan semakin tinggi. Jadi perlu juga diperhatikan dampak dari peningkatan cuaca ekstrim ini berupa potensi bencana hidrometeorologis seperti misalnya banjir, kemudian banjir bandang, dan juga tanah longsor. Seperti itu Mbak Marsa. Baik, sudah memasuki puncak terjadinya cuaca ekstrim ya Mbak Ida. Tapi ini diperkirakan oleh BMKG akan terjadi sampai berapa lama Mbak Ida? Baik, sebagian besar wilayah Indonesia untuk puncak musim hujan sendiri, terutama wilayah Jawa, akan berlangsung sampai dengan Februari. Meskipun seluruh wilayah Indonesia tidak sama, namun yang perlu diperhatikan adalah sampai dengan bulan Februari ini, beberapa wilayah di Jawa akan memasuki puncak musim hujan, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap peningkatan intensitas hujan dan durasi hujan cukup lama, seperti itu. Sebelumnya juga ada informasi kegiatan teknologi modifikasi cuaca, begitu ya Mbak Ida, yang dilakukan di beberapa wilayah. Kira-kira kapan TMC ini akan efektif untuk memberikan dampak supaya cuaca ekstrim ini bisa menurun intensitasnya? Baik, saat ini memang di beberapa wilayah sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim dan tentu saja kegiatan operasi modifikasi cuaca ini diharapkan dapat
mengurangi intensitas hujan yang jatuh di daerah-daerah yang memiliki potensi dampak yang cukup tinggi. Jadi untuk operasi modifikasi cuaca ini sendiri dilakukan ketika terjadi potensi eskalasi cuaca seperti saat ini ada juga dilakukan di Jawa bagian barat, kemudian juga Jawa Tengah dan beberapa wilayah lain juga akan berpotensi dilakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi memang harapannya seperti itu mengurangi dampak dari cuaca ekstrim. Seperti itu, Marcel. Oke, akan terus dilakukan sampai nanti memberikan dampak yang betul-betul efektif ya untuk mengurangi intensitas cuaca ekstrim ini. Lalu Mbak Ida, kalau di akhir tahun ini kan bertepatan juga dengan aktivitas masyarakat bepergian, mudik atau berlibur dengan berbagai moda transportasi darat, laut maupun udara. Apakah masih cukup aman untuk melakukan perjalanan di tengah cuaca ekstrim ini, Mbak Ida? Ya, kami juga dari BMKG memprediksi adanya peningkatan hujan, terutama pada periode Natal 2024 ini sampai dengan menjelang tahun baru, berupa peningkatan intensitas hujan dan tentu saja angin kencang, sehingga masyarakat yang bepergian dengan menggunakan moda transportasi, baik itu darat, udara maupun laut, perlu juga memperhatikan kondisi kondisi cuacanya dan juga gelombang karena ada peningkatan tadi. Jadi beberapa hal yang perlu diantisipasi atau dilakukan persiapan untuk mengantisipasi signifikansi cuaca, yaitu yang pertama tentu saja dengan memeriksa kendaraan sebelum melakukan keberangkatan ataupun mengecek kondisi kendaraan, kondisi jalan, kemudian kondisi diri sendiri juga terutama. Kemudian juga perlu selalu mengupdate informasi cuaca, baik cuaca darat, kemudian cuaca laut, maupun cuaca penerbangan dari sumber-sumber terpercaya dari BMKG yang diharapkan nanti dapat mengurangi potensi adanya dampak dari cuaca buruk di perjalanan seperti itu. Baik, kita harapkan perbincangan kita siang hari ini ya ataupun informasi dari BMKG dapat terus meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tengah cuaca yang kondisinya sedang ekstrim. Terima kasih Mbak Ida Pramuwardani, Ketua TK Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mbak Ida. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.